Kami mau mendengar apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Sehingga setiap kami belajar untuk menjadi kesenangan bagi Tuhan. Melewati setiap peristiwa, melewati setiap badai dalam kehidupan kami. Kami tetap mau berkata bahwa Engkau yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik selain berada dekat dengan Tuhan. Firman-Mu berkata, apapun di bawah kolong langit dapat digoncangkan. Hanya kebenaran-Mu yang akan tetap tinggal. Karena itu ya Tuhan, biarlah kiranya kebenaran-Mu boleh memerdekakan setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, ini yang di depan semangat-semangat banget ya. Ya, bersyukur sekali kepada Tuhan hari ini boleh masih melihat orang-orang yang setia beribadah. Soalnya tanggal-tanggal ini orang udah pada liburan ya. Ya nggak sih? Tiket juga agak ngeri. Udah tiket ngeri, orang pada liburan, ini orang-orang yang masih setia beribadah, ya kan? Kemarin saya ada ngobrol sama satu adik rohani saya, dia bilang begini, Kak, kalau mau lihat orang tuh banyak duit apa enggak, lihat dia ada di gereja enggak ketika waktu liburan. Itu yang ngomong mobilnya 3 huruf, Wak. Ya kan? Yang ngomong mobilnya 3 huruf. Lah, kalau dia aja Natalan tanggal 25 sama 31 dia tugas di gereja, dia mau bilang miskin kan agak aneh ya gitu kan. Terus saya tanya, emang lu gak liburan dek? Buat gua Kak, ketika tidak ada orang yang mau melayani, disitulah gua ada. Agak lain, agak lain gitu ya kan. Jadi kalau kita menemukan orang kaya itu banyak. Tapi ketika menemukan orang yang mau berdiri bagi pekerjaan Tuhan di saat semua orang sibuk liburan, ini yang agak lain. Coba colek sebelahnya bilang agak lain. Ya kan? Jadi kemarin ketika saya dihubungi untuk jadi pembicara di tempat ini, saya jawab siap gitu kan. Karena ada satu tanggal saya tidak bisa. Saya bukan mau pergi liburan Bapak Ibu. Nah di minggu lusa saya akan berangkat ke pedalaman NTT. Jadi bukan mau liburan, tapi memang mau melakukan pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan gitu ya. Jadi kalau bicara tentang liburan, kayaknya udah gak ada waktu liburan kalau model saya ya. Nggak liburan aja bengkak, gimana liburan ya kan? Jadi hari ini kita mau belajar bersama-sama tema yang dikasih buat saya hari ini, ada yang tahu? Ya, peace of soul. Ya, bicara tentang kedamaian jiwa. Kita buka dulu dalam Mazmur 146. Mazmur 146. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 146 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ini ayat pendek. Sederhana banget tapi artinya dalam. Kalau family sekalian bisa baca ayat ini, yang nulis ini kondisinya baik-baik nggak kira-kira? Coba, ketika nulis ini baik-baik nggak? Ya saya ingat ketika ada, ingat nggak satu kelompok dari Poso yang mau ditembak mati? Siapa nih namanya? Nah ya, Ibu CS ya. Tahu nggak lagu yang dinyanyikan sebelum dia ditembak mati? Lagunya tuh bikin merinding ya teman-teman. Dia nyanyi lagu apa? Ini pemain musiknya kemana ya? Nah, bro, tolong dong bro. Iya, saya mohon maaf nih, agak lain. Boleh agak lari dikit nggak bro? Tolonglah. Biar ini suaranya soalnya, aduh. Saya baru pulang dari Pangkal Pinang, 6 kali kebaktian, tapi kita teriak-teriak karena full dari kita. Jadi ngajak mereka untuk antusias kebaktian itu agak bagaimana ya, agak sulit gitu ya kan. Apalagi ketika ngajak anak muda memuji Tuhan setengah hati tuh kayak kesel gitu ya. Kayaknya, duh badai lu belum datang Bambang gitu ya kan. Nyanyi sesuka lu, nyanyi seikhlasnya gitu kan, kayak kesel gitu. Sampai akhirnya suara saya yang juga gak bagus itu hilang juga bersama dengan kepergian saya ke sana gitu kan. Saya ingat banget lagunya mereka tuh begini. Bless the Lord oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul.
I worship your holy name. Bayangin di tengah ketakutan, bohong kalau orang dibilang udah tahu waktu matinya terus dia gak takut. Itu bohong, itu kebohongan terbesar. Atau kalau misalnya ada orang tiba-tiba divonis cancer. Waktu Anda 3 bulan. Gimana kita menghadapi 3 bulan ini? Bro, main aja terus bro. Pokoknya gue gak kasih kendor hari ini. Ya kan? Jadi pilihannya 2, mau tetap main atau pergantian pemain. Asik. Agak lain kalau yang ini. Habis ini Om Purwa bilang jangan undang lagi tuh model begitu ya. Karena di dalam Tuhan teman-teman perlu tahu. Ketika engkau tidak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, pilihannya cuma 2. Engkau mau atau engkau akan terjadi pergantian pemain. Di dalam Tuhan itu cuma ada begitu. Ya kan? Ketika orang gak mau setia, pergantian pemain terjadi. Ya kan? Jadi ketika mereka mengalami ketakutan ini, mereka mengangkat pujian ini. Saya percaya saat itu jiwanya mengalami yang namanya kegelisahan yang luar biasa. Family di sini pernah ngalamin kegelisahan yang luar biasa gak? Orang kalau gelisah tuh cirinya apa sih? Tangannya gemeter. Tremor, Wak. Apalagi orang kalau gelisah tuh gimana? Bahasa Jermannya tuh kemerungsung. Tahu kemerungsung tahu? Kayaknya tuh dari dalam sini tuh resah dan gelisah gitu ya. Kayaknya mau tidur juga gak bisa, mau makan gak enak, mau nelan gak sedap. Badan kayak ada yang hangat keluar dari dalam, mau gak tahu mau ngapain. Mau marah gak tahu sama siapa, mau diem juga kesel. Benar gak? Makanya kenapa orang dibilang penyakit yang enggak dimulainya tuh dari dalam. Itu disebut sebagai gangguan jiwa. Depannya awalnya gak kelihatan. Ternyata jiwa itu sangat berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Jadi ketika bicara tentang ketenangan jiwa, kita mau belajar, saya lihat sekali tentang bagaimana Tibo CS itu ya. Karena kebetulan waktu itu sempat ketemu sama hamba Tuhan yang melayani mereka. Dan di akhir hidupnya si Tibo itu pernah berkata begini. Saya percaya Tuhan akan bangkitkan Tibo-Tibo yang lain. Yang mencintai Tuhan. Saya gak ngerti banget sih tentang hidupnya dia. Tapi ketika dengar akhirnya dia begitu, satu hal yang saya bilang, sesungguhnya dia sedang menenangkan jiwanya. Ketika orang dikatakan dia kena kanker misalnya 3 bulan umurnya. Wah gimana sepanjang hari-harinya. Kegelisahan yang luar biasa. Saya mengalami kegelisahan terhebat tadi ketika worship leader kita nyanyi yang berkata bahwa badai hidup yang luar biasa gitu. Sampai nangis, Tuhan membawa angan saya terbang kepada 1 tahun 10 bulan yang lalu. Jadi 22 Februari 2022 yang saya pernah share, anak kandung saya satu-satunya dibawa pulang oleh Tuhan. Jam 8 malam Tuhan kasih tahu bahwa Tuhan mau bawa pulang Rafael. Jam 10 Rafael pulang. 2 jam saya mengalami kegelisahan jiwa yang luar biasa. Mau marah gak bisa, itu Tuhan punya. Mau gak terima, apa yang mau saya gak terima? Lah orang punya dia, saya mau apa? Saya gak punya hak untuk teriak. Disitulah saya mengerti, ketika saya mempersiapkan tema ini, Tuhan cuma ingetin saya, kamu cuma 2 jam ngalamin kegelisahan jiwa yang luar biasa. Tapi bagaimana dalam hidup ini, berapa banyak kita mengalami kegelisahan yang entah ujungnya sampai di mana. Gak tahu, bahkan satu ketakutan yang luar biasa. Apa sih yang membuat manusia itu mengalami gangguan ketenangan di dalam jiwanya? Apa yang biasanya membuat kita gak damai jiwa kita? Ya, uang, ada lagi? Kesehatan. Ya, maaf kuping saya agak-agak nih ya. Jadi kalau keluarga, ada lagi? Hubungan. Ya kan? Yang membuat jiwa gak damai, saya menyebutnya dengan 4 kata. Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan. Ini 4-4-nya berdampak pada yang kita sebut tadi. Kalau keluarga kita kenapa-napa, kalau ini kita kenapa-napa, kalau ini gimana, kalau ini gimana, kalau itu gimana, kalau itu gimana. Nah sekarang kita mau belajar, gimana caranya kita bisa belajar seperti si pemazmur ini.
Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi kemarin itu peringatan Hari Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu family sekalian tahu. Jadi ketika peringatan Hari Ibu, kemarin adalah Hari Ibu kedua tanpa kehadiran anak saya. Jadi ketika mau memasuki Hari Ibu ada kegentaran tersendiri. Tapi saya cuma bilang sama Tuhan bahwa saya cuma tahu satu hal, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Berapa banyak kita di tengah badai yang hebat kita bisa nyanyi? Betul? Betul? Ketika lagi badai dahsyat kita bisa nyanyi. Gimana caranya kita bisa itu? Yang pertama kita lihat ya. Bagaimana kita bisa menemukan kedamaian di dalam jiwa kita? Ketika kita mulai gelisah, ketika kita mulai ragu, ketika kita mulai resah, yuk mulai bilang, all my life you have been faithful. Nyanyi supaya telingamu, all my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Jadi ketika kita lagi gelisah, ketika kita lagi gak tahu mau ngapain, yang pertama yang perlu kita lakukan, latih jiwamu untuk memuji Tuhan dalam segala keadaan. Latih jiwamu untuk memuji Tuhan dalam segala kondisi. Kenapa pujiannya gak cuma di hati? Kenapa pujiannya harus keluar dari mulut? Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaranmu menentukan ketenangan jiwamu. Lihat deh. Kalau tiba-tiba kita dengar berita, oh Pulau Jawa akan terjadi gempa hebat 2 hari lagi. Kacau gak kita? Kacau gak kita? Karena awalnya kita mendengar. Itu mari kita presentasikan. Apa yang paling banyak kita dengar dalam hidup ini? Masuk 2024, apa yang paling banyak kita dengar dalam hidup ini? Oh si peramal ini. Oh si ini. Oh si ini. Oh si ini jago nih baca kartu. Ya kan? Oh orang dengan zodiak ini tahun depan akan begini. Hey, nobody knows. Kita gak pernah tahu. Yang saya tahu saya cuma bisa baca garis tangan satu. Manusia pasti mati. Emang ada yang bilang enggak? Mohon maaf nih antrian. Ya kan? Mau lu ganteng kayak apa ada nomornya. Ya kan? Ada nomor urutnya. Biar kita cantik kayak apa? Ada juga nomor urutnya. Yang jelek aja ngantri apalagi yang cakep. Artinya apa? Ketika jiwa kita mengalami kegelisahan yang luar biasa, ayo mulai latih jiwa kita untuk menyembah. Kenapa? Karena di dalam penyembahan, di situ terletak kekuatan kita. Itu kenapa ketika kita nyanyi kita bisa nangis. Itu kenapa ketika kita nyembah kita bisa benar-benar ngerasain, aduh Tuhan thank you banget, kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Ketika saya bertemu dengan beberapa orang, waktu itu mereka tahu anak saya cuma 1. Kalau orang Jawa tuh anak 1 sebenarnya agak pantang ya. Jangan dong, jangan anak 1. Ntar kalau anak lu kenapa-napa gimana? Bahasa orang kalau orang anaknya cuma 1 selalu ada bahasa itu. Dan saya selalu bilang apa? Tuhan tahu batas kemampuan saya. Tuhan yang beri, Tuhan yang ambil. Terpujilah Tuhan. Tapi saya tidak pernah tahu bahwa itu akan terjadi dalam kehidupan anak saya. Tapi sampai hari ini saya buktikan kepada Tuhan. I love you Lord. Sampai hari ini saya tidak mengingkari dia. Sampai hari ini saya tetap berkata semua rencananya baik adanya. Kenapa saya bisa begitu? The power of worship. Kekuatan dari penyembahan. Percayalah family sekalian, kehidupan itu jahat. Kadang keputusan Tuhan itu di luar nalar kita. Yailah Tuhan 1 anak. Tadi malam saya ke apotik Bapak Ibu. Di depan apotik saya bertemu dengan 1 ibu.
saya ingat banget beberapa waktu yang lalu anak itu masih digendong. Lalu ibu ini duduk dan anaknya sudah mulai besar, sudah mulai dan anaknya tuh nangis kejer gitu. Ketika saya lihat anaknya nangis, saya keluar buru-buru. Ada apa bu? Saya bilang, sepertinya anak saya mau jajan bu katanya. Tapi kerupuk saya belum laku katanya. Terus saya bilang, oh iya. Kami ngobrol sebentar lalu saya melipir ke sebelah ada waralaba gitu kan. Jadi saya beli beberapa makanan saya kasih. Nina, dan dia happy sekali dan benar anaknya anteng. Rupanya perutnya lapar. Dan saat itu saya mulai berbisik sama Tuhan. Saya bilang, Dedi, yang mulung aja, karena suaminya mulung Bapak Ibu. Yang mulung aja Dedi kasih. Saya sedang klaim ke sorga untuk minta pengganti dari Rafael Bapak Ibu. Itu kenapa saya menghilangkan berat badan saya sudah 25 kilo. Berharap Tuhan beri kesempatan itu. Tapi setiap kali melihat orang yang kondisinya seperti itu, yang untuk anaknya makan saja mereka sulit. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya juga rindu loh. Lalu anak saya bilang begini, Mami, dia pegang-pegang saya, dia bilang, Mami lihat deh, ada banyak hal yang Mami punya yang orang lain tidak punya. Ada banyak hal sukacita yang kita punya yang orang lain gak punya. Mari kita bersyukur atas apa yang kita punya. Daripada kita sibuk mencari yang kita gak punya. Dan dari situ saya langsung tegak kepala saya bilang, iya Dedi, aku bersyukur. Artinya apa? Kalau mau gak bersyukur, banyak hal yang bisa membuat kita gak bersyukur. Tapi kalau kita mau belajar untuk bersyukur lewat setiap pujian, kita akan lihat lebih banyak lagi hal yang akan membuat kita bersyukur. Artinya apa? Pujian membantu kita untuk lebih tegak menjalani hidup ini. Pujian membantu kita untuk bisa lebih tenang ngadepin hidup ini. Saya gak nyangka tadi ya lagu itu saya dengar sekitar 21 tahun yang lalu. Ya. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hair. Saya ingat banget, saya kenal lagu ini ketika pertama kali Tuhan suruh saya sekolah di sekolah teologi yang bertempat di Universitas Pelita Harapan, teman-teman. Teman-teman saya semua bawaannya itu apel coak. Mau cari sekolah teologi yang paling modis ada di situ pada tahun itu. Jadi kalau lewat ngelihat Agnes Monica, ngelihat dia Sastro, yang model-model artis papan atas tuh ada di sana. Lah gue datang pakai bata 40.000, iya kan? Miskin gue, bapak gue kaya, ya kan agak lain. Ya kan? Saya 3 kali ditolak di sekolah Alkitab teman-teman. Kenapa? Ketika ditanya siapa yang akan menyandang dana? Saya bilang my daddy. Who is your daddy? Saya tulis di sana, Jesus no, masa iya yang lain? Terus dia bilang kami butuh yang real. Family bayangkan. Maksud ngana? Ya kan? Maksud ngana Jesus gue gak real? Apa bagaimana? Terus sekolah Alkitab apa sekolah apa nih kita? Agak lain. Sekolah Alkitab mencetak pendeta. Gue bilang sponsor gue asli-asli. Dari sorga gue sebut pula namanya. Lain kalau Allah gue gak ada nama. Ya kan? Lain kalau Tuhan gue gak ada nama. Oh Tuhan gue gak ada nama, gue sebutin yang jamin siapa? Allah gue, namanya gak ada. Ya kan? Lah kalau ini Allah gue ada namanya. Mau gue sebutin semua, Yehova Rafa, Yehova jadi enggak, namanya satu Yesus tuh gue kasih tahu. Dia bilang apa? Maaf kami butuh sponsor yang real. Agak lain. Masih berdiri lagi tuh sekolah Alkitab sampai hari ini. Dan dia ngundang gue lagi khotbah di gerejanya. Agak lain. Agak lain. Lu dulu kemana? Ketika gue ngetok pintu mau sekolah lu gak kasih. Sekarang ketika gue udah jadi lu pakai gue, tolonglah. Mungkin muka gue emang gak pendeta. Jadi kemarin ketika saya diminta untuk jadi pembicara di satu tempat, saya berdua dengan anak sulung saya ini, mungkin dia lebih terlihat pendeta dari saya. Gitu kan. Jadi ketika dipersilakan kepada hamba Tuhan, mic-nya dikasih ke dia dong. Agak lain emang. Emang mau gue baptis ulang tuh well-nya. Berapa banyak dalam hidup kita ketika kita ngadepin badai kita hilang arah. Betapa banyak ketika kita ngadepin badai yang berat, ketika jiwa kita begitu gelisah, kita hilang arah. Kenapa? Ya karena lagunya kita bukan lagu rohani. Lagunya kita apa?
Dahulu terasa indah, tak ingin lupakan. Agak lain ya. Kemesraan selalu jadi satu kenangan manis. Kok mau sih dibilang begitu ya? Tiada yang salah. Hanya kita apa? Hanya aku manusia bodoh. Duh, untung gue jelek gak bego sih. Gue emang jelek tapi bego kagak. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, kita miskin gak apa-apa, goblok jangan. Kalau udah miskin, goblok lu dibuang orang. Ya kan? Benar. Kami kemarin mendatangi satu acara Natal. Guru sekolah minggu di sana gak ada yang siap. Mereka cuma bilang, panggil timnya Widya Ratna. Saya maju, saya bawa anak-anak saya, kita pimpin acara. Buat saya begini, orang gak kenal kita gak apa-apa. Tapi dimanapun pekerjaan butuh kita bilang, ku mau di sana. Ku mau di sana, kami selalu siap. Ku mau di sana, melayani Tuhan. Ku mau di sana, ku mau di sana, ya kan? Ada banyak orang cuman, oh tunggu begini, tunggu entar, tunggu. Benar nggak sih? Benar nggak? Ya kalau gue muka pas-pasan ya, mau diapain juga ya udahlah ya. Tapi saya belajar satu hal, di dalam keadaan yang paling buruk. Saya mau belajar untuk memuji Tuhan. Semua orang bisa nyanyi, tapi gak semua orang penyembah. Itu kelihatan kok. Orang sekedar nyanyi sama dia komunikasi. Teman-teman tahu kan bahwa pujian kita itu komunikasi kita dengan Tuhan. Itu kenapa saya kalau nyanyi lagu yang tadi itu, Goodness of God, saya selalu lihatnya ke atas sambil senyum-senyum. Sepanjang hidupku kau setia. Dedi thank you banget ya. Ih Dedi gue sekece itu. Beneran asli. Asli. Hal yang paling kecil saja udah ditolong. Saya kalau ke dokter gigi harus ke orang yang dia bisalah harga hamba Tuhan gitu ya kan. Jadi satu ketika saya ke dokter gigi itu saya bilang gini, tante saya lapar. Kan ini mau di gigi saya itu ada yang harus disambung di apalah, di semen lah gitulah. Gak tahu katanya waktu nyikat giginya kayak orang kampung katanya. Kencang banget sampai dia rusak katanya gitu. Jadi saya bilang, iya tante oke, tapi saya mau makan dulu tante, gak bakal nemu kamu. Di sini mah gak bakal ada tukang bakso gitu ya. Dia bilang, gak bakal ada tukang bakso. Terus saya bilang, beda tante, saya kan anak raja. Kalau anak soleh pakai peci, anak raja pakai mahkota. Lihat rezeki anak raja, iya kan? Dia mau ngerjain, gak bakal ada. Wait, lu mau tunggu sampai jam berapa? Gak ada. Iya tante, gak apa-apa, saya tunggu dikit lagi tante. Tiba-tiba apa? Ting 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 ting. Ting 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 ting. Apa tuh tante? Gila ya, sayang banget Tuhan sama lu ya. Hal timbang kecil aja. Didengar juga lu. Iya, yang gede belum soalnya. Dengar dulu yang kecil, ya kan? Sesederhana itu kita minta sama Tuhan. Hal kecil aja Tuhan kasih. Segitunya Tuhan kasih. Segitunya Tuhan beri. Artinya apa dalam kehidupan kita yang kedua? Kedamaian jiwa, bicara tentang bagaimana kita bisa menemukan titik damai yang terhebat dalam jiwa kita. Kita gak punya pilihan kecuali I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all. Saya menyanyikan pujian ini selama 10 menit ketika anak saya dijegrek-jegrek. Ketika anak saya ada di IGD dan semua dokter sedang melakukan pertolongan terakhir. Saya tetap menutup mata saya dan saya mengangkat tangan saya berkata, Dedi tolong saya. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. Di tengah ketakutan yang luar biasa. Tapi hari ini berubah. Hari ini berbeda. Saya kalau rindu lagu saya begini. Tunggu nanti kita bertemu. Simpan dulu rasa rindumu.
cintamu saat kita bertemu. Aku tahu kau cintaiku, tahu kau sayangiku. Lagu berubah. Itu LDR, lagu anak-anak muda, ya kan? Mahen punya lagu tuh kan? Iya kan? Masa anak muda aja yang boleh LDRan, kita sama Tuhan juga boleh lah. Saya cuma bilang yang kedua, yuk belajar untuk berserah. Mau kita kayak apa ngoyo? Ngoyo tuh bahasanya apa ya? Ngoyo tuh apa ya? Ngotot. Ngotot setengah mati, pokoknya harus ini. Pokoknya kalau enggak gue gak mau, harus ini, ngotot setengah mati. Sederhananya dalam hal berkat aja. Dalam hal berkat aja. Itu kenapa Alkitab bilang begini. Berkat Tuhan saja yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Bukan berarti lu gak kerja ya. Artinya susah payah gak menambah itu dia apa? Hidup lu gak usah ngoyo. Orang kalau hari Minggu atau hari Sabat begini gak ke gereja ditanya. Kemana gak ke gereja? Cari tambahan. Udah kerja Senin sampai Jumat nih. Kenapa gak ke gereja? Cari tambahan. Itu karena lu gak baca Alkitab. Alkitab bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua ditambah. Ngapain lu cari itu tambahan? Kalau itu tambahan itu mengikuti. Ngapain lu cari? Mau nyari sampai di mana? Saya prinsipnya dari dulu gini. Kalau Tuhan mau kasih, lu gak usah kejar dia datang. Tapi kalau itu bukan bagian lu, mau lu kejar sampai bengkok kaki lu. Ya kan sampai kayak aku keplecok ya kan. Kalau Tuhan bilang enggak sama dalam hal jodohku. Oke Mike. Berasa ganteng boleh, berasa kece boleh. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Ya kan? Saya selalu bilang sama anak muda, kesalahan terbesar dalam hidup itu bukan terlalu miskin. Kesalahan terbesar dalam hidup adalah kesalahan memilih pasangan hidup. Ya gimana enggak? Ya kita hidupnya bareng. Tidur, bangun, main, segala macam kita ngeliatnya dia. Udah? Coba yang cowok-cowok, coba semua lihat saya nih. Model sayang sama yang begini kan agak susah ya. Dia nggak jawab tapi matanya gini. Dia sedang membersihkan mungkin retina matanya ya kan. Apa gue salah lihat? Pelan banget loh ngedipnya. Agak lain, agak puyeng kayaknya gue nih. Itu kenapa saya katakan bahwa setiap orang perlu belajar untuk berserah dalam hidupnya. Apapun itu. Berserah itu artinya adalah kita berusaha, tapi bukan maksa. Kita minta, tapi gak ngotot. Seperti doa yang Yesus ajarkan. Bapa, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku. Kehendakmu lah yang terjadi. Itu yang saya nego dengan Tuhan ketika tentang Rafael. Dedi, kalau boleh, kami masih mau merawat Rafael. 11 tahun, tinggi 158, berat badan 62, sehat. Ketua Laskar Doa, kepala sekolah. Dari kepala sekolahnya sampai bilang, ini anak luar biasa ya, paket lengkap. Nggak pernah ada masalah, ada orang berantem dia yang selesaikan. Ada kakak-kakaknya, anak angkat saya 50 Bapak Ibu. Kalau kakak angkatnya pakai celana pendek dikit, ganti. Nggak enak tuh dilihat. 11 tahun. Ketika dia tahu kakaknya pacaran namanya nggak seiman, dia bilang apa? Kenapa sih harus pacaran yang nggak ada masa depan? Asik. 11 tahun, tua banget, nggak tahu siapa yang ngajarin. Ya aduh. Yang paling membuat saya takjub adalah satu ketika dia minta beliin sepatu. Namanya mama kita cari diskon ya. Ada satu sepatu diskonnya 70% waktu itu. Di Kelapa Gading, saya ingat banget. Tapi sepatu itu ada gambar mata satu. Mungkin teman-teman tahu salah satu brand besar di dunia sudah menandatangani kerjasama dengan si mata satu ini. Lalu ketika dia lihat itu dia bilang gini, Mami boleh pilihin sepatu yang mana saja. Tapi jangan yang ada lambang ini. Jadi ketika kami cari gitu kan, kan Mbah Google pinter ya. Ketika nyari ternyata benar merek sepatu itu sudah ditandatangani dengan perjanjian darah. Dan akhirnya saya tanya, kenapa El? Kamu gak mau itu?
El bilang, El cuman mau ikut Tuhan Yesus. Dia gak ngerti tentang mata satu itu apa. Dia gak ngerti triple six itu apa. Dia gak ngerti antikris itu siapa. Tapi yang dia ngerti, El mau ikut Yesus. Ternyata setelah itu 3 bulan kemudian dia pulang. Tapi dia setia sampai akhir. Bukan tentang berapa lama kita hidup. Bukan tentang berapa lama kita bisa jago ada di antero jagat raya ini. Tapi tentang bagaimana kita, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku. Bagaimana kita mau bertahan sampai akhir. Orang yang bertahan sampai akhir, gak lain, gak bukan, gak bisa. Kecuali dia berserah. Dalam Islam itu dikenal sebagai ilmu ikhlas. Jadi kalau dulu ketika saya ada di agama itu, satu-satunya ilmu yang ingin saya pelajari adalah ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas artinya merelakan segala sesuatu terjadi tanpa memegangnya lebih kuat. Jadi kalau memang harus melepas, lepaskan. Tapi kalau memang Tuhan bilang dia ada untukmu, gak usah kau pertahankan terlalu hebat, dia akan tinggal bersamamu. Itu berkat, itu kesehatan, itu masa depan, itu jodoh, itu kehidupan. Sekali lagi saya bilang tidak usah memegang sesuatu terlalu kuat. Kecuali Yesus. Percayalah, karena apapun yang di samping kita akan berlalu. Saya ingat Raja Salomo pernah memegang cincinnya. Dia pernah memegang cincinnya, dia angkat begini. Dia selalu bilang sama cincinnya, kemegahan ini pasti berlalu. Dan ketika ada badai besar dalam kehidupannya, dia pun berkata supaya telinganya mendengar, badai ini pun pasti berlalu. Jadi artinya apa? Ketika kita berserah dalam hidup, kita akan lebih tenang menghadapi hidup. Jadi Natal tahun ini saya kasih pengumuman untuk anak-anak saya, tidak ada baju baru di hari Natal. Gara-gara bulan November, saya mendengar ada seruan dari Indonesia Timur, ada anak-anak yang, karena kami mau berangkat ke NTT untuk membawa, karena Bapak Ibu tahu mungkin ada kekeringan hebat di sana. Jadi hamba-hamba Tuhan yang lansia ini sulit sekali bertemu dengan beras. Jadi di sana beras itu 1 kilo sudah 20.000. Jadi yang 5 kilo itu kemarin dari mulai harga, kalau subsidi pemerintah itu tidak sampai 100.000. Tapi kalau dia tidak subsidi pemerintah itu 150.000, itu per 5 kilo. Lah kita aja kan 70-an ya kalau nggak salah ya. Nah akhirnya kita bilang oke, kita mau support untuk hamba-hamba Tuhan pedalaman. Dan kita akan berangkat Desember saya bilang. Lalu kita berdoa sama Tuhan, berdoa. Sehingga datanglah seruan dari anak-anak di sana. Dan mereka bilang, mereka biasa panggil mami. Mereka bilang, mami boleh gak kita minta hadiah Natal? Menurut teman-teman, menurut family sekalian, seorang anak minta hadiah Natal. Ini 200 anak gak seorang nih. 200 anak. Mereka jalan kaki 3 jam dari daerah mereka. Untuk ikut kebaktian setiap Sabtu, ibadahnya mereka juga sabat dari Sabtu. Jadi mereka setiap Sabtu sore jam 4 mereka kebaktian. Tapi biasa jam 9 udah pada datang ya boy. Jam 9, jam 12 udah pada datang. Mereka berangkatnya matahari belum terbit. Karena apa? Mereka harus mendaki gunung, lewati lembah, ya kan? Lah kita timbang mencet Grab aja kadang telat. Jangan ketawa mikir. Kadang kita timbang mencet aja kita penyakitnya M. Apa? Bukan mens. Mager. Males timbang mencet. Astagfirullah. Robal baroya. Anak-anak ini jalan 3 jam teman-teman, modalnya apa? Modalnya tangan mereka. Ada Starbucks mereka berhenti. Ya kan, ada Jeko mereka berhenti. Ada Pizza Hut mereka berhenti, ya kan? Kok muka lu pongok semua? Di mana lu temuin tuh Starbucks? Jadi kalau mereka haus mereka ngapain? Jadi kalau di daerah sana tuh ada air-air mengalir gitu ya. Jadi kayak air pegunungan atau air apa saya nggak tahu. Jadi kalau mereka haus mereka tada begini. Mereka minum. Atau enggak mereka bawa kantong plastik. Kalau enggak mereka cari botol bekas. Jadi kalau ada air yang mengalir begitu mereka isi untuk mereka bawa di perjalanan mereka. 3 jam. Bocah. Paling kecil 5 tahun. Yang gede SMP. Tanya nih anak-anak kita kasih nggak? Dan orang tuanya kagak nemenin. Karena itu kebaktian anak. Lalu ketika saya tanya, kalian mau hadiah apa? Coba family, apa kira-kira anak-anak tuh kalau minta hadiah Natal apa coba? Sepatu.
Mainan ya. Mainan tuh kayaknya agak masuk akal tuh. Sepatu mereka sekolah aja nyeker om. Maaf. Sekolah aja nyeker mereka. Jadi sepatu mungkin gak kepikiran. Mainan apa lagi? Alkitab kita kirim waktu itu, Alkitab anak. Kita sudah kirim. Apa lagi? Tas. Bener tas. Ada lagi? Ide. Kayak gak pernah jadi pada bocah. Sepeda, bener itu salah. Kita mikirnya pasti begitu. Tapi tahu nggak apa yang mereka minta? Mereka cuma minta susu sama beras. Mereka pengen minum susu. Cuman pengen minum susu. Lalu saya suruh anak saya cek harga susu di sana berapa. Ya kalau beli 1, 2 gedenya 10 kita aman. 200 wah anaknya. Jadi kalau beli 200 posisi kita nggak aman. Ya kan? Kalau 10 aman posisi kita. Posisi 200 kita gedor lagi sorga. Lalu saya bilang sama guru-gurunya begini. Suruh anak-anak itu berdoa. Suruh mereka berdoa sama Tuhannya. Suruh mereka teriak sama Tuhan Yesusnya. Dan kalau sampai susu itu datang ke tangan mereka. Itu bukan iman saya. Kalau sampai susu itu datang. Itulah bukti dari iman mereka. Jadi saya bilang kalian doa sekencang-kencangnya. Jadi mereka doa sampai begini, ada yang sampai angkat tangan. Oh serius banget mereka doa. Saya bilang sama mereka, kalau sampai susu itu ada di tangan kalian, itu bukan doa mami. Tapi itu doa kalian. Itu membuktikan bahwa Tuhan juga bisa menjawab mimpi kalian. Sedih gak sih? Anak minta hadiah Natal tuh susu, sedih gak sih? Sedih ya? Orang mau minta sepatu, minta baju. Ini enggak, mintanya susu, mintanya beras. Sedih. Sampai saya bilang gini, waduh ini gimana caranya? Tapi ini yang ketiga yang saya lakukan. Ketika jiwa saya gelisah. Karena jujur fokus kami tadinya cuma buat hamba Tuhan. Jadi ketika berpikir untuk hamba Tuhan, karena memang hamba Tuhan di sana kalau udah lansia ini hidupnya agak kasihan ya Bapak Ibu. Kalau mereka masih bisa pelayanan, mereka pergi ke gereja-gereja pelayanan, tapi mereka pulang bukan dapat duit ya. Mereka pulang dapat jagung. Mereka pulang dapat hasil bumi lah mereka bawa pulang. Ada yang hamba Tuhan, salah satu hamba Tuhan yang kita kenal tuh umurnya sudah 80 lebih, jalannya 3 kecamatan tiap hari Minggu. Jalan kaki untuk pelayanan. Karena memang gereja yang dia bukan bangun gedung gereja, yang dia buka lah gitu ya bahasanya. Pos-pos yang dia buka itu sejauh 3 kecamatan itu gitu. Jadi fokus kita ke sana. Ketika anak-anak ini berseru, saya bilang sama mereka, berdoalah sampai sorga terbuka. Dan mereka kemarin tanya, gimana ibu? Saya bilang berdoa. Lusa saya udah berangkat. Saya cuma bilang sama mereka, iman kalian yang akan membuat susu itu ada. Iman kalian yang akan membuat kalian menerima kado Natal kalian. Kenapa saya bilang gitu? Karena hanya Tuhan yang mampu membukakan berkat itu. Karena saya bukan tipe orang yang suka ngasih proposal ke orang. Om tolong isi dong proposal, enggak. Karena saya percaya Tuhan saya gak pernah minta-minta orang. Tuhan saya memilih orang yang dipilihnya untuk memberkati pekerjaannya. Tuhan saya memilih baginya orang-orang yang dikhususkannya untuk memberkati pekerjaannya. Dan ini yang ketiga, orang-orang dalam kegelisahan jiwa. Cara menenangkan jiwanya adalah dia hanya belajar untuk melakukan bagiannya di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita gelisah, kekhawatiran kita tentang sesuatu terlalu besar, yang perlu kita lakukan cuma satu. Lakukan saja bagianmu. Biarkan Tuhan lakukan bagian. Ya, lakukan saja bagian. Biarkan Tuhan lakukan bagiannya. Saya ingat banget tahun lalu suami saya berdoa banget, dia bilang, "Mi, pengen banget keluar negeri dong." Ya Allah kasihan amat punya laki gak pernah keluar negeri ya kan. Dia menyebut satu negara, Singapura Bapak Ibu. Ini negara mahal banget ya. Duh mahal banget itu kan. Minum aja mahal banget gitu. Jadi kami menabung dan dapatlah satu angka udah siap untuk dia berangkat. Untuk dia hidup di sana gitu kan. 3 hari aja ya Pi, jangan lama-lama gitu ya kan. Iya gitu udah semua udah siap gitu. Dan seiring berjalannya waktu kita belum pesan tiket karena memang waktu itu belum, itu hadiah ulang tahun yang dia minta. Bulan Juli 2023. Tapi apa yang terjadi? Bulan Juni ada satu orang datang ke rumah, dia bilang anaknya gak bisa sekolah. Anaknya gak bisa sekolah karena gak ada uang. Jadi dia mau sekolah di sekolah yang gak bayar tapi untuk masuknya 3 juta.
Jadi gitu ya, jadi adik dia gak bayar bulanan tapi untuk masuknya ada uang gitu lah. Lalu malam itu suami saya mengalami kegelisahan jiwa yang luar biasa. Gak tahu kenapa tuh, tumben gitu kan. Jadi ketika itu dia pergi ke sekolah, dia kan suami saya guru, dia tetap ngajar. Lalu siang-siang dia telepon saya. Sayang, iya Bi, aku disuruh Tuhan nih. Kenapa Bi? Uang yang kamu udah kasih buat aku untuk ke Singapura. Kata Tuhan gak boleh ke Singapura. Asik. Jadi buat apa Bi? Ya kan? Agak lain, istri senang ya kan. Siapa tahu bisa nambah uang belanja ya kan. Terus dia bilang apa? Tuhan suruh kasih ke anaknya yang kemarin datang untuk sekolah. Papi yakin. Karena istrinya udah pernah ke Israel, Bapak Ibu atas kemurahan Tuhan, dibayarin orang, bininya ke Israel ya kan. Jadi dia pengen keluar negeri, gak usah ke Israel lah Mi, jauh duitnya gak ada ya kan. Ke Singapura aja tiketnya 500.000 waktu itu. Jadi saya bilang, ya udah Pi. Jadi kamu mau kasih semua? Terus dia bilang, iya. Terus jadi kamu ke Singapura gimana? Jawaban suami saya membuat saya yakin pasti bahwa itu dari Tuhan. Dia bilang kalau Tuhan mau bawa saya ke Singapura dengan caranya. Tahun ini belum akan lewat, saya akan berangkat ke Singapura. Wow, kece badai ini laki gua gitu kan. Saya ngomong gitu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Oktober surat perintah turun dari sang pemilik sekolah. Dia bilang, Pak Julius, bulan depan ikut kami ya ke Singapura. Tepuk tangan buat Tuhan. Hal sederhana mungkin bagi Bapak Ibu, Singapura itu murah, dekat. Tapi buat saya caranya Tuhan itu yang luar biasa. Ya. Kalau kita bisa jalan-jalan keluar negeri pakai duit kita, itu lain rasanya sama itu namanya mujizat. Ya kan? Mungkin kalau dia pergi dengan uang yang kita tabung, rasanya pasti akan B aja. Rasanya akan apa? B aja, semua udah pasti udah pernah liburan, mau kemana aja pakai duit kita pasti rasanya apa? B aja. Lain ketika itu Tuhan yang bukain jalan. Begitulah yang saya bilang kepada guru-guru di NTT, saya bilang berdoalah. Saya masih punya waktu 2 hari untuk berseru kepada Tuhan. Saya masih punya waktu 2 hari untuk minta kepada Tuhan. Lalu mereka bilang, iya ibu, kami berdoa ibu. Siang malam kami berdoa, katanya gitu. Siang malam bahasanya enggak loh ya kan. Siang malam kami berdoa ibu. Tapi saya percaya satu hal bahwa ketika kita lakukan bagian kita. Lihat deh, segala sesuatu yang Tuhan suruh untuk kau lakukan dan kau lakukan, itu akan menenangkan jiwamu. Saya akan tutup dengan kisah ini. Ada satu ketika ada seorang perempuan bernama Maria. Saya tahu ini kisah, ini cerita fiksi ya bahasanya. Tapi ini sangat mengingatkan saya betapa seringkali Tuhan bicara melalui kegelisahan jiwa. Jadi seorang Maria ini dikenal sebagai seorang perempuan yang baik sekali. Dia baik, dia murah hati, tapi dia miskin. Sekali lagi, sifatnya apa tadi? Baik, murah hati, tapi kondisinya miskin. Satu ketika dia pulang ke rumahnya, dia buka pintu, dia melihat ada sepucuk kertas gitu kan. Waktu dia ambil yang dimasukin lewat lubang pintu gitu ya. Ketika dia baca, tulisannya bilang begini, Maria, aku mau berkunjung ke rumahmu dari sahabatmu Yesus. Wow. Maria begitu bahagia dan dia udah gak tahu mau ngapain, akhirnya dia bongkar seisi rumahnya. Dia mencari kalau ada receh di rumahnya. Untuk dia membeli sesuatu untuk menyambut kehadiran sahabatnya. Lalu dia mendapatkan beberapa keping uang dan dia pakai mantelnya, dia berlari ke pasar karena itu memang sedang musim dingin dalam kisah itu. Lalu dia dengan penuh sukacita, bahagia dia pergi ke pasar, dia beli, ternyata uangnya hanya mampu membeli beberapa potong roti. Lalu dia pulang dengan sukacita mempersiapkan kehadiran sahabatnya. Lalu tiba-tiba di tengah jalan dia terhenti karena ada satu orang pengemis berteriak kepadanya. Tolong saya belum makan, saya kedinginan dan lapar. Lalu Maria bilang, maaf Pak, saya gak punya uang lagi. Saya cuma punya roti sedikit ini yang akan saya beri kepada sahabat saya. Saya minta maaf ya Pak, saya tidak bisa memberi kepada Bapak. Lalu dia permisi kepada Bapak ini dan dia melanjutkan perjalanannya. Tapi apa yang terjadi? Dia mengalami namanya kegelisahan dalam jiwa yang luar biasa. Mendadak sukacitanya hilang.
Yang tadi dia semangat berangkat ke pasar, semangat pulang bawa roti, mendadak sukacitanya hilang. Karena gelisahnya luar biasa, akhirnya memberhentikan langkahnya. Dia berhenti, lalu dia memutuskan untuk putar balik. Dia lari, dia kembali ke pengemis itu, dia buka mantelnya, dia kasih ke pengemis itu, dan dia kasih semua rotinya. Ini Pak, makan saja. Dan ini mantelnya. Nanti sahabatmu bagaimana? Tidak apa-apa. Kalau dia sahabatku, dia akan mengerti keadaanku. Lalu akhirnya apa? Dia pergi meninggalkan pengemis itu. Dan mendadak kegelisahan jiwanya hilang ketika dia taat. Dan mendadak sukacitanya kembali penuh. Dan ketika dia sampai di rumah, dia buka pintu, dia udah mempersiapkan alasan sama sahabatnya kalau dia udah gak punya apa-apa. Tiba-tiba ketika dia buka pintu, dia menemukan lagi sepucuk surat. Surat itu berkata, terima kasih buat perjumpaan hari ini Maria. Terima kasih buat mantelmu yang hangat dan rotimu yang mengenyangkan. Artinya apa? Kita gak pernah tahu dalam wujud apa Yesus akan hadir dalam hidup kita. Itu kenapa Yesus bilang setiap kali engkau memandang mereka yang paling hina, sanggupkah engkau memandang aku? Sanggupkah kita memandang mereka sebagai sesamanya kita? Karena seringkali ketika bicara sesama kita selalu bicara tentang kasta, leveling. Benar gak? Dia selevel gak ya sama gue? Dia gini gak ya sama gue? Saya khotbah di tempat orang kaya banyak. Dan banyak juga di antara mereka yang gak menghargai hamba Tuhan. Ngelihat orang kaya kebaktian gak megang handphone itu jarang. Ngelihat kayak model begini aja gitu dari tadi ya. Itu jarang. Ada kalau saya khotbah sampai gini. Ya ntar dulu lagi khotbah nih masih dia ngoceh. Buset. Ada gua. Agak lain. Karena apa? Karena merasa mampu bayar pendeta. Begitu pendeta komplain dicoret gak diundang. Tapi saya bilang saya tidak pernah hidup dari PK khotbah. Itu kenapa saya tidak pernah tanya. Kalau saya pulang saya gak pernah tanya saya udah dikasih PK atau enggak. Saya gak pernah tanya. Karena saya hidup dari berkat Tuhan. Jadi kalau saya gak dikasih pun saya akan tetap melayani. Karena saya diem aja Tuhan kasih kok. Itu kenapa saya bilang lakukan saja bagian kita. Maria melakukan bagiannya. Dan saya juga serukan pada anak NTT, lakukan bagian kalian. Berdoalah sampai mujizat menjadi nyata. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian Goodness of God. Berapa banyak kita merasakan kebaikan Tuhan sudah sampai di penghujung tahun nih. Ketika jiwa kita sedang mengalami gangguan yang luar biasa, mari kita ingat, mari kita hitung kebaikan Tuhan. Alkitab katakan apa? Hitunglah satu-satu berkat Tuhan. Kenapa harus satu-satu? Biar lama. Biar lama. Amin. Yuk mari kita sama-sama dengan penuh cinta katakan, I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Sepanjang hidup kami melihat Engkau setia Tuhan. You have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari kita angkat pujian ini dengan mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. I love your voice. The fire in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. Kami tahu Kau Bapa kami. Kami tahu Kau juga sahabat bagi kami. I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so
merasakan kebaikan Tuhan dengan tersenyum, katakan all my life. Sepanjang hidup kami merasakan Engkau baik Tuhan. Sepanjang hidup kami rasakan Tuhan setia. Bahkan di tengah badai yang paling besar dalam kehidupan kami, di saat kegelisahan begitu besar di dalam jiwa kami tetap dapat melihat, kami tetap mau menyanyikan kebaikan Tuhan di hidup kami. All my life, all my life. Maut sekalipun, kami tidak pernah melihat Tuhan meninggalkan kami. Bahkan di saat kami melakukan kesalahan pun tidak pernah Tuhan meninggali kami. Dan kami tetap melihat betapa Tuhan setia. Di penghujung tahun Tuhan, di tengah banyak hal yang membuat kami gelisah, banyak hal yang membuat kami tidak tenang menghadapi tahun yang akan datang. Ajar kami Tuhan mengeluarkan pujian dari hati kami. Ada mulut yang terus memuji, ada mulut yang terus menyanyi sehingga telinga kami mendengar Tuhan. Kami bukan hanya mau menyanyi, tapi kami mau menjadi penyembah Bapa. Sehingga pada akhirnya Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Dan itu memerdekakan jiwa kami. Karena kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan ajar kami Tuhan untuk mengangkat kedua tangan kami dalam kehidupan kami. Kami berserah penuh kepada Tuhan. Sebab kami tahu firman-Mu berkata, bahkan satu helai rambut pun tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Bahwa kami percaya kalau Tuhan izinkan kami memasuki 2024 dan menutup 2023. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Maka kami percaya ke depan Tuhan pasti tolong. Di tengah badai yang bergejolak yang sedang kami hadapi, di tengah persoalan yang ada, buat kami memandang kepadamu. Sebab kami tahu Bapa kami tidak pernah merancangkan yang jahat. Dan di atas segalanya Tuhan ajari kami untuk melakukan bagian kami saja. Cukup melakukan apa yang Bapa mau untuk kami lakukan. Ketika anak-anak NTT itu berseru, berdoa, meminta hadiah Natal mereka, mereka melakukan bagian mereka. Dan kami akan lihat Tuhan melakukan bagian Tuhan. Begitu pula dengan kehidupan kami. Kalau anak-anaknya di pedalaman sana saja belajar untuk punya iman, apalagi kami. Kami jauh lebih beruntung, kami jauh lebih banyak hal dari mereka. Karena itu apa yang membuat kami tidak beruntung Tuhan? Apa yang membuat kami tidak bisa bersyukur? Karena itu Tuhan, di penghujung tahun kami mau katakan, hai jiwaku, tenanglah. Dan biarlah ada pujian yang terdengar sampai ke tahta Tuhan. Aku berdoa buat seluruh jemaat yang hadir. Aku percaya berapapun kami yang hadir, inilah orang-orang yang Tuhan pilih untuk mendengar kebenaran. Kami orang-orang yang Tuhan pilih dan Tuhan punya urusan dengan kami, sehingga kami harus mendengar kebenaran ini. Hamba-Mu selesai berbicara, Tuhan, hamba terbatas dalam menyampaikan kebenaran, tapi aku percaya Engkau menggemakan firman lebih dahsyat lagi. Sehingga ketika mereka menutup 2023, mereka menatap 2024 dengan penuh kemenangan. Sebab Yesus ada di sana. Seperti seorang Maria yang penuh semangat dan antusias. Dan akhirnya dia melihat perjumpaan dengan sahabatnya dengan cara yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kegelisahan jiwa kami akan menemukan kedamaian ketika kami berada dekat dengan Tuhan. Bapa, materikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus